Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Oh, waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Di sini Bapak terlihat ada 20 mahasiswa. Ini kemana yang lainnya? Sebentar saya akan menelpon Farah. Maaf Pak, sepertinya Farah sedang tidur Pak. Ditelepon juga HP-nya berdering. Sepertinya kita mulai saja perkuliahan kita pada hari ini. Halo, apakah kalian suara saya Sepertinya Meisya terkendala jaringan Pak. Baiklah, Bapak akan absen kehadiran kalian. Aulia, Hadir Pak. Azahra, Hadir, Pak. Farah Salsabila, Wow, Farah akhirnya join juga. Pas banget nih Far, bagian absen kamu. Hadir Pak, maaf Pak, saya terlambat. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai. Nah, jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Azahra, itu kamu sedang apa itu? Kamu tidak memerhatikan Bapak ya? Maaf, Pak. Saya bosan, jadi saya mainin filter deh. Maaf ya, Pak. Kamu bosan. Boleh sekarang Saya mangga kamu Saya keluar dari kelas saya. Iya, silahkan keluar. Ya, Pak. Maafin saya janji nggak ngulangin lagi. Baiklah, untuk perkuliahan kita pada kali ini, Bapak izin pamit dulu. Kita lanjutkan di grup WA. Oke? Ya Allah, mahasiswa zaman sekarang tingkahnya ada-ada aja. Seperti tidak menghargai dosen sedang mengajar. Ingin jadi apa coba mereka di masa depan? Semoga mereka semua mendapatkan hidayah dan juga sukses di masa depan, ya Allah, amin. Guys, kalian ngerti gak sih sama apa yang tadi Pak Iza omongin? Gak ngerti lah, tugasnya aja gak ngerti. Iya, masa tugas baru dikasih sekarang deadline-nya besok, udah gitu banyak banget lagi. Kenapa kalian tadi nggak nanya? Kan tadi Bapak bilang kalau ada yang mau ditanyain, ya langsung tanya. Ya iya, mau nanya. Tapi tadi tuh kayak takut gitu sama dosennya. Sama malu juga sama dosennya. Kenapa ya kalau sama Pak Ijatnya sungkan gitu nanyanya? Lah kamu, Men, kenapa tadi nggak nanya? Ya sama sih, aku juga gak enak gitu sama Pak Ija. Ya udah terus sekarang mau gimana dong? Ya udah kerjain sebisanya aja, yang penting kan udah kekumpul. Ya udahlah, sekarang kerjain dulu yuk. Soalnya besok dikumpulin mana ada 100 soal lagi. Oke guys. Aduh, anak-anak, kenapa nilai mereka jelek-jelek sekali ya? Mereka di rumah nggak belajar atau membaca gitu? Di rumahnya loh, harus ditanyakan, ini meresahkan sekali. Aduh. Anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, Bapak sudah memeriksa tugas-tugas kalian. Nah, apa sih kesulitan kalian? Sampai nilai kalian ini jelek semua. Kalian itu harusnya banyak membaca dan juga melek pengetahuan. Anak-anak, Indonesia itu memerlukan orang-orang yang rajin dan juga memiliki semangat belajar yang tinggi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jika kalian masih seperti ini dan tidak mau berubah, mau seperti apa kalian di masa depan nanti?
banyak anak-anak di luar sana yang memiliki semangat belajar yang tinggi, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menjunjung dan mengenyam pendidikan mereka. Oh iya, ada satu hal lagi yang ingin Bapak bahas dan ingin Bapak tanyakan. Kenapa sih setiap Bapak memberikan kalian ruang untuk bertanya, tidak ada satupun dari kalian yang ingin bertanya? Kenapa itu? Iya Pak, kami minta maaf. Sebenarnya kami ingin bertanya kepada Bapak mengenai tugas, tapi kami masih belum berani bertanya Pak. Ya Pak, kami mungkin sebagai mahasiswa juga terkadang berpikir buat gak jadi bertanya gitu. Iya Pak, karena di bayangan kami bahwa pertanyaan atau pendapat yang akan kami kemukakan itu mungkin tidak terlalu kritis atau tidak terlalu penting untuk diungkapkan gitu Pak. Iya Pak, semua jawaban saya udah diwakilin sama teman-teman saya. Baiklah, sekarang Bapak cukup mengerti akar permasalahan dari kita semua ini. Kenapa tugas-tugas kalian lainnya sangat berantakan? Yang pertama, kalian itu masih malu untuk bertanya tentang apapun itu. Padahal di setiap kelas, Bapak selalu menekankan kepada kalian untuk apabila jika kalian ingin bertanya, maka tanyakanlah, mangga, silahkan. Kalian itu sebagai mahasiswa PGSD, calon pendidik di masa depan, kalian itu harus memiliki bekal seperti keterampilan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan juga berpikir kreatif. Baik Pak, mungkin Pak di saat ini kami sebagai mahasiswa masih belajar dan juga masih melihat atau mencari pengalaman dari para dosen yang mengajar kami, dan belajar itu tidak semuanya instan ya Pak, dan juga kita juga tidak bisa langsung mengerti gitu Pak. Ya, baik-baik, saya mengerti. Tetapi di mata kuliah pedagogik ini, kalian itu harus lebih berpikir kritis dan juga harus menerapkan apa-apa saja yang sudah Bapak terapkan dan juga ajarkan kepada kalian. Bapak harap kalian itu sudah sadar atas semua yang tadi kita bahas tadi. Semoga niat kalian ini dapat bertahan lama dan juga dapat memajukan pendidikan di Indonesia ini. Dan juga semoga cita-cita kalian semua tercapai, oke? Dan juga ingat pesan Bapak, Indonesia membutuhkan kalian, Bapak sayang kalian juga, dan merdeka. Merdeka. Merdeka Pak. Merdeka. Eits, belum selesai guys videonya. Di sini kita dari kelompok 3 ingin mengemukakan pendapat kita mengenai pelajaran yang dapat diambil dari short movie tadi. Nah, seberapa sering hal-hal seperti di short movie tadi kita jumpai sebagai mahasiswa atau dosen? Hal itu membuat kita bertanya-tanya, siapakah yang salah? Apakah mahasiswa yang kurang berani dalam bertanya? Apakah mahasiswa yang kurang berani dalam berargumen? Atau jangan-jangan dosen itu sendiri yang kurang memiliki kompetensi pedagogik dalam memberikan rangsangan yang efektif terhadap mahasiswa? Untuk pertanyaan pertama dan kedua, sering ditemukan pendapat bahwa belajar satu arahlah yang menyebabkan mahasiswa malas bertanya atau berpendapat. Menurut pendapat-pendapat tersebut, mahasiswa telah terbiasa dengan proses pendidikan satu arah yang dialami sejak berada di jenjang SD. Dalam proses seperti itu, guru lebih berperan secara aktif daripada muridnya, seolah murid diharuskan membenarkan semua perkataan guru. Meskipun begitu, seharusnya di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa harus semakin diberikan stimulus agar dapat berpikir dengan kritis. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa PGSD dan akan kelak menjadi calon pendidik, itu akan mencetak generasi muda yang dapat berpikir kritis, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan sekolah. Betul Ija, karena berpikir kritis memang sangat dibutuhkan di abad ke-21 agar kita mampu untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di abad ini, khususnya itu di negara Indonesia. Dalam hal ini, kampus sebagai lembaga intelektual akademik mesti memiliki sistem adaptasi yang kritis atau disebut dengan critical adaptive system yang dapat difasilitasi melalui kegiatan pembelajaran kulikuler dan ekstrakurikuler. Untuk itu, mahasiswa juga perlu membiasakan diri berdialog, berkomunikasi, berdiskursus, dan mengikuti berbagai seminar ilmiah.
Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus semangat dalam berpikir kritis untuk memajukan pendidikan Indonesia. Semangat! Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!